disampaikan ibu kita Aziza tadi. Amin. Oke, kita lanjut bullying. Tadi satu orang siswa kita sudah menjawab. Jadi bullying itu intinya kalau kita tidak memahami bullying, kita tidak tahu apa bullying itu yang terjadi. Jadi bullying itu sama dengan perundungan. Perundungan itu boleh menjelekkan, boleh menghina, memukul, ya, kemudian mencelakakan teman, tetapi dengan tindakan yang agresif atau tidak. Kenapa? Karena bullying atau perundungan itu adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang yang terus berulang, yang tindakannya mengarah kepada negatif. Oke lah, kita terkadang mengatakan kita itu negatif, tapi kan tidak sakit. Tapi tolong minta maaf. Untuk wanita semacam ini hantar, minta maaf ya. Jangan tanya, ini hati yang maaf jadi saja. Kau bingung kamu. Berarti kamu kecanduan narkoba. Karena salah satu kan nggak kecanduan narkoba, jadi susah mengontrol emosi. Ya, oke. Jadi bullying atau perundungan tadi, tindakan-tindakan kita yang agresif. Orang agresif kan cepat marah, cepat ngamuk, ditegur ngamuk, ditegur jawab bela-bela. Apa lo? Aku ada nanya kan? Nah, itu termasuk unsur bullying atau perundungan. Ajaran kita, kalau orang baik dengan kita lebih baik lagi. Bisa meminimalisir atau mengurangi tindakan-tindakan yang mengarah kepada bullying. Apa tindakan bullying itu tadi? Yang pertama itu ada tindakan fisik. Belum apa-apa gantilah ke tinju. Dah pula sekali tiap hari ke tinju belum ganti. Dah tinju cekui dikit. Masuk sekali ganti cekui kok. Ya, esok pagi dia cekui kepada tangan dah kau ke pasiku dah. Apa jiku kaki main kau ke. Nah, itu salah satu tindakan bullying tapi kepada bagian fisik. Sekarang bagian dari verbal. Kamu pernah tidak dengar kata-kata seperti ini? Awak gua miskin. Awak gua miskin. Pernah dengar? Pernah. Kira-kira kalimat-kalimat atau kata-kata yang seperti ini termasuk dalam perhubungan dan bullying atau tidak? Masuk. Karena tindakan bullying tadi ada beberapa jenis. Ini verbal dan menggunakan kedudukan atau jabatan. Tentang seko kita, hitam. Kalau sekali lah dia masuk tidaklah. Kok tiap hari tiap masuk kita. Itu namanya termasuk tindakan bullying. Kemudian lanjut kepada siber. Tahu siber? Siber itu identik dengan HP. Sekarang kita kan sering unggah-unggah di Facebook, medsos, apa-apa segala unggah. Oh, si manak tuh buat ketemu neneknya begitu. Udah sentuh dia begini dulu. Nanti kena undang-undang ITE atau IT. Ya. Kemudian ada lagi sosial. Bullying sosial artinya kita kalau sekarang tuh namanya identik dengan geng. Apa lagi? Kelompok. Apa lagi ya? Apa? Nah, circle. Oke. Ibu dalam ajar kamu ini tahu segala bahasa. Circle. Kita orang-orang yang cantik, yang manis di sini ya. Kalian yang sudah. Nah, itu
termasuk dalam bullying tapi di bagian sosial. Sudah paham sampai di sini? Ayo ibu ulangi. Kalau seandainya ada teman kalian satu orang pas berbaris di depan kelas menuju kelas tersenggol satu orang teman, tapi dia sudah minta maaf. Kejadian itu sudah 1 tahun yang lalu, tapi cuma 1 kali itu terjadi. Apakah itu termasuk bullying? Tidak. Kenapa? Karena kata kunci bullying itu tindakan agresif yang terjadi berulang. Kemudian tambah lagi kata kunci yang ketiganya negatif. Nah, kalau yang tertanda kaki tadi kan ada positifnya kan? Kenapa itu bilang positif? Karena dia minta maaf. Maaf yang jangan disengaja nih ya, tidak ada bawa sakit. Nah, apalagi kalau yang mau jaga tambah dengan iming-iming minum cindol atau minum air jus. Habis itu kita kawan, traktir kawan minum jus. Nah, itu berarti bukan bullying. Kemudian kalau di sebuah kelas itu setiap hari ada teman kita yang minta makanan kita, dia punya duit banyak, orang tua kaya, anaknya sombong oke gitu. Tapi setiap hari dia ngambil makanan kita. Apa ini termasuk bullying? Termasuk tidak? Masuk. Kenapa? Karena ini orang mampu, tapi ngompat dia orang mampu. Kejadiannya terulang-ulang atau berulang kan? Yang ketiga negatif. Artinya kita makanan belum makan. Oke, alhamdulillah sampai di sini kalian paham. Kita mempelajari bullying ini untuk apa? Untuk apa kita mempelajari? Supaya kita tahu jenis. Kalau kita tahu jenis bullying, kita tidak melakukan tindakan bullying. Yang ketiga, kita bisa mengetahui dampak bullying itu. Baik itu bagi pelaku, bagi korban atau saksi, ya, di kehidupan. Ini kita perhatikan di bawahnya ya. Untuk korban, biasanya itu ada penurunan prestasi akademik, misal dia lagi nulis, kalau tulisnya kan punya itu kok nulis lagi, coba ikut tanya buku kamu terus. Malah nulis mah, awe, dia tuh ambil bayar bukunya, tegak dia nulis, nilai drop aja. Kemudian ada trauma berkepanjangan, misal dia pernah kuliah ditendang. Pertanyaan juga kepanjangan itu dia tuh tidak ada kualitas ada di orang trauma. Kemudian ada lagi depresi berat. Biasanya itu sampai berhenti sekolah, sampai tidak mau lagi ketemu dengan orang. Kenapa tidak mau lagi? Nanti takut dengan nyotur itu ada kandungan. Baru nengok wajahnya itu baik ini, tapi nengok wajahnya itu anu loh. Dalam ingatanmu dia pernah di apa namanya itu di tindakan bullying ke dia tuh. Nah, diancam. Yang terbayang dalam benaknya itu tindakan bullying yang dilakukan orang itu kepada dia. Nah, kemudian untuk pelaku tindakan bullying itu geng tadi, maka malah terjadi bullying. Kenapa tindakan perundungan atau bullying itu sering terjadi di sekolah? Itu ada 2 faktor. Dari siswanya, dari lingkungan, termasuk dari guru. Kalau misalnya anak SD itu kan kecil-kecil, masih belum tahu, nggak terlihat. Kalau gurunya asik di kantor baik, tahu nggak yang kelakuan anak? Nah, jadi peran seorang guru dengan orang tua itu sangat besar. Kemudian peran lingkungan. Contoh tadi kita
Kemudian, kenapa bullying itu sering terjadi? Karena orang yang melakukan atau kekuasaan. Kalau orang yang berkuasa itu kriminal itu. Anak kepala desa dulu nanti dak. Awak anak penjago dengan pemutung dulu nak anak. Nah, makanya sebagai seorang guru yang bijak kita harus meletakkan tempat dulu. Diajak. Pelajaran kita sore ini tentang materi kita bullying, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan hari ini, kita pelajari ini bermanfaat.